Learning Center itu seperti apa gitu ya. Jadi, saya izin menginformasikan bahwa Pikat Learning Center ini merupakan suatu lembaga yang berfokus pada pendampingan dan juga pelatihan riset bagi mahasiswa serta peneliti muda. Jadi, bukan hanya mahasiswa ataupun peneliti muda, tapi juga seluruh masyarakat, seluruh kaum, seluruh kalangan yang ingin belajar riset itu bisa banget di Pikat Learning Center ya. Jadi, Pikat Learning Center ini merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pikat atau Pusat Inovasi Kesehatan yang tentunya telah memiliki berbagai portofolio aktif dalam penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Nah, selain itu, kami di Pikat Learning Center juga berkolaborasi erat atau berafiliasi dengan PUI PT Center for Public Health Innovation Universitas Udayana. Jadi di Pikat Learning Center ini kami tersedia berbagai layanan pendampingan dan juga pelatihan riset, mungkin mulai dari webinar, kelas riset intensif, mentoring, hingga akses e-learning. Dan tim kami juga tidak kalah kerennya teman-teman. Jadi tim kami merupakan tim-tim peneliti yang terdiri dari berbagai lintas background ya, seperti itu. Jadi itu sedikit informasi terkait dengan Pikat Learning Center. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu mendalam tentang informasi terkait dengan Pikat Learning Center dan juga akses-akses terkait layanan yang telah kami sediakan, silakan teman-teman nanti bisa menghubungi kami atau bisa melalui sosial media kami karena di sana berbagai informasi sudah tersedia seperti itu ya. Jadi, teman-teman, mungkin sebagai informasi, nantinya teman-teman silakan mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, karena nantinya di akhir kegiatan akan ada absensi peserta yang nantinya akan dikirimkan oleh panitia. Jadi, nanti teman-teman silakan isi absensi peserta, karena nantinya piagam akan dikirimkan melalui email. Jadi, jangan sampai teman-teman sudah mengikuti sesi webinar tapi tidak mendapatkan piagamnya. Jadi, mohon nanti teman-teman jangan hanya hadir di pertengahan acara, tapi tunggu sampai di sesi akhir. Nah, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.13 ya, artinya kita bisa segera mulai acara kita pada hari ini. Dan tentunya teman-teman pasti sudah tahu bahwa topik yang akan kita bahas saat ini adalah topik yang sangat relate sekali buat mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau mungkin tidak hanya skripsi, tapi juga mungkin tesis, disertasi, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang sudah mulai tertarik nih untuk menyusun topik-topik penelitian gitu ya. Karena topik kita pada hari ini yaitu bagaimana caranya nanti kita bisa menentukan topik penelitian dan juga research gap dengan tepat ya. Jadi, tanpa berlama lagi ya, kita akan sambut narasumber kita pada hari ini. Namun sebelum itu, saya izin untuk membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Nah, narasumber kita pada hari ini itu merupakan seorang dosen dan juga seorang peneliti. Jadi, narasumber kita pada hari ini yaitu Ngakan Putu Anom Harjana, SKMA. Jadi, beliau itu merupakan seorang peneliti dan juga dosen, salah satu dosen di Universitas Udayana dan juga peneliti di Center for Public Health Innovation Udayana, aktif sekali untuk melakukan publikasi riset dan juga sangat aktif untuk mempublikasikan atau mempatenkan ya berbagai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, dan beliau juga pernah mengikuti atau pernah sebagai konsultan dalam lebih dari 20 national dan international research project ya. Dan dari segi background pendidikan juga beliau merupakan seorang yang lulusan dari Mahidol University di Thailand gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah background pendidikan juga nggak kaleng-kaleng banget nih beliau ya. Jadi kita sambut Kak Anom. Selamat pagi Kak Anom. Selamat pagi, Putri. Suaranya terdengar jelas. Ya, terdengar Kak Anom. Bagaimana kabarnya Kak? Kabarnya hari ini luar biasa, meskipun tadi pagi sempat hujan badai ya di rumah. Iya, dari pagi sudah hujan ya Kak ya. Jadi sudah Iya. siap untuk menyampaikan materi pada hari ini Kak? Sudah, kita mungkin bisa mulai. Ya. Iya, baik, kepada Kak Anom kami persilakan.
Baik, terima kasih Putri. Jadi selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Happy Valentine semuanya gitu ya. Semoga di cuaca yang mendung ini gitu ya, perasaan kita juga dipenuhi dengan rasa bahagia, penuh dengan kasih sayang satu sama lain. Meskipun topik kita pada hari ini sebenarnya agak bertolak belakang gitu ya, karena satu sisi ngomongin hal yang serius sekali gitu ya. Tetapi kita coba kemas sesinya menjadi sesi yang lebih interaktif, lebih santai, yang harapannya nanti ketika teman-teman ada pertanyaan seperti itu nanti bisa dipersilahkan. Nah, untuk itu saya izin untuk share screen materi langsung. Semoga terlihat, sudah terlihat mungkin Putri? Ya, sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang topik besar gitu ya. Mengapa penelitian itu gagal bahkan belum dimulai. Nah, kalau dilihat dari judul webinar mungkin eh, secara spesifik disebut sebagai skripsi, tetapi pada intinya skripsi, tesis, disertasi atau bentuk penelitian-penelitian yang lainnya itu adalah satu kesatuan yaitu penelitian seperti itu. Sehingga harapannya topik kita hari ini sangat relevan dengan berbagai level teman-teman gitu ya. Misalkan yang sedang mahasiswa S1, menempuh S2 atau bahkan yang S3 atau bahkan yang profesional. Nah, ini adalah topik utama kita. Mengapa kira-kira penelitian itu gagal bahkan jauh-jauh hari sebelum penelitian itu dimulai? Ternyata dari pengalaman sebagai peneliti termasuk juga membimbing beberapa mahasiswa, ada beberapa pembelajaran yang bisa saya sharing teman-teman ya. Pertama adalah ketika teman-teman di posisi sekarang, sidang dan juga lulus itu adalah tujuan akhir dari pendidikan di Indonesia, teman-teman ya. Dalam hal ini adalah agar bisa mendapatkan kualifikasi, entah itu sebagai seorang sarjana, pendidikan master, atau bahkan seorang doktoral. Dan kalau dilihat dari roadmap itu memang terkesan cukup sederhana gitu ya, tetapi perjalanan di lapangan itu luar biasa bertatih-tatihnya. Dan jika teman-teman di posisi sekarang ini belum memiliki topik penelitian atau bahkan belum kepikiran gitu ya mau bikin apa, itu adalah hal yang normal teman-teman. Itu bukan sesuatu yang em, bisa dikatakan harus membuat hati teman-teman itu em, jadinya rendah hati seperti itu ya, rendah diri atau bahkan kurang percaya diri itu hal yang sangat normal teman-teman ya. Dan roadmap untuk penelitian itu adalah seperti kita naik tangga. Kita perlu naik satu tangga saja. Nanti yang nggak akan terasa di akhir oh ternyata selesai gitu ya. Daripada kita naik dengan cara melompat, kemungkinan jatuhnya itu sangat tinggi teman-teman ya. Oke, kalau jatuh nggak terlalu sakit nggak apa, tapi kalau jatuhnya lebih parah sampai harus misalkan patah tulang, nah itu kan lebih bahaya lagi. Nah, dalam konteks ini banyak mahasiswa yang dia tidak tahu bagaimana strategi untuk em, melakukan penelitian sehingga belum mulai jalan sudah jatuh, teman-teman, terutama dari sisi mental. Nah, untuk itu kita coba bahas. Kadang sesuatu yang terkesan sulit sebenarnya akan jadi mudah ketika kita tahu sesuatu itu menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, kalau kita lihat skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, semua ini adalah bentuknya penelitian, teman-teman. Jadi meskipun terkesan keren gitu ya, disertasi, tesis itu basicnya sama, sama-sama penelitian. Jadi kalau dilihat, yang membedakan itu adalah dari tingkat kedalamannya gitu ya, bukan dari jenis penelitiannya. Kalau teman-teman misalkan berbicara jenis penelitian kuantitatif dan juga cross-seksional gitu ya. Skripsi, tesis, disertasi, ilmu cross-seksionalnya sama, teman-teman. Cuma yang membedakan adalah kalau di skripsi sejauh mana pendalamannya, kalau di disertasi sejauh dalam apa, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah semua ini sama-sama penelitian.
Dan yang membedakan adalah tingkat kedalaman dari materinya seperti itu. Dan yang paling parah itu adalah banyak mahasiswa ini stres karena salah membandingkan diri. Contohnya adalah ketika posisinya S1, jangan membandingkan diri di ekspektasi untuk penelitian yang levelnya tesis atau disertasi. Dan yang pola pikir seperti ini terjadi, saya tidak menyalahkan teman-teman mahasiswa karena memang ini sifatnya sistemik dari beberapa yang saya alami juga gitu ya. Bahkan dosen sendiri pun, dosen pembimbing pun tidak tahu konsep ini. Kapan batasan ekspektasi untuk skripsi, tesis, disertasi harus dibedakan. Bahkan ketika menguji proposal, menguji skripsi atau ujian akhir itu seringkali dicampur aduk gitu ya. Kadang mahasiswanya skripsi tetapi level ekspektasinya itu udah harus seperti seorang dokter. Nah, itu yang keliru, teman-teman ya. Karena itu S1 ini tidak boleh dipaksa berpikir seperti S3. Itu tidak boleh, teman-teman. Karena kompetensinya berbeda. Nah, ketika teman-teman sudah tahu level seperti ini, harapannya teman-teman bisa memanage saya bekerja di level mana sehingga bisa fokus untuk em, menguatkan, fokus untuk mempertajam dari usulan proposalnya seperti itu. Nah, seringkali kalau misalkan teman-teman alami atau dengar, banyak mungkin yang bilang, oh dosen saya nggak setuju, judul saya diganti gitu. Dari hampir 80% yang saya lihat, itu penyebabnya karena usulannya kurang spesifik. Sehingga dosen mengarahkan agar bisa lebih spesifik. Nah, seringkali mahasiswa menganggap itu artinya dosen tidak setuju atau ketika misalkan arahan dari dosen itu mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atau mungkin tidak nyaman dengan mahasiswa, itu dianggap dosen itu ibaratnya mempersulit gitu ya. Meskipun ada 20% dari tipikal dosen yang memang tidak terlalu paham tentang penelitian sehingga memang tidak memberi instruksi yang clear kepada mahasiswa, ya akhirnya blind lead blind. Orang buta melihat orang buta ya akhirnya nyemplung ke jurang seperti itu. Nah, itu banyak sekali terjadi teman-teman ya. Nah, harapannya teman-teman di posisi ini tahu kapan harus bekerja di level yang mana. Jadi kata kuncinya skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan nanti teman-teman hibah internasional, ilmunya sama, ilmu penelitian. Kalau bicara deskriptif, semua ilmunya dari level hibah di level kecamatan sampai di level internasional, lembaga PBB, ilmu deskriptif itu sama, teman-teman. Makanya kalau jadi peneliti itu gampang, karena yang dihafalin itu sedikit, ilmunya itu-itu aja, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan fundamental. Kenapa ini penting? Agar teman-teman tahu ekspektasinya harusnya sampai mana. Ketika dosen paham untuk perbedaan ini, tentu biasanya akan memberikan instruksi yang clear sejauh mana ide kamu ini visible atau bisa dikerjakan. Kalau misalkan dosennya itu sudah memahami ini, mereka akan mengarahkan, oh ini terlalu ambisius untuk level kamu. Kamu nggak akan tamat dengan periode ini. Nah, akan diarahkan seperti itu. Nah, 20% tadi case-nya adalah dosennya sendiri pun nggak tahu apa yang dikerjakan. Sehingga akhirnya dia tidak bisa memberikan arahan spesifik, ya akhirnya blind lead blind. Orang buta memandu orang buta ya akhirnya kepentok gitu ya. Nah, karena itu tujuan utamanya harus teman-teman pahami. Skripsi itu kompetensinya adalah teman-teman mampu meneliti. Meneliti itu apa? Mampu untuk melihat apa sebenarnya gambaran masalah, lalu melihat apa sebenarnya yang menjadi prioritas untuk diteliti, lalu bisa menerapkan metode penelitian. Contohnya, bisa misalkan mencari literatur yang baik, lalu bisa merangkai literatur menjadi satu dokumen akademik, lalu bisa merancang rencana penelitian, bisa mengumpulkan data, bisa analisis, bisa paham tentang apa kira-kira hasil dari penelitian itu. Nah, tujuan S1 sejauh itu aja, teman-teman.
S1 tidak akan diminta untuk mengembangkan analisis yang lebih advance. Karena itu kalau teman-teman S1 paling gampang itu adalah teman-teman kalau mau buat skripsi, cari jurnal atau skripsi yang, oh kayaknya aku paham banget deh isi dari naskah ini. Tinggal di copy paste dari metodenya. Dia pakai cross sectional, teman-teman pakai cross sectional. Dia meneliti pada remaja, teman-teman pada misalkan orang dewasa. Atau dia meneliti tiga variabel, teman-teman ganti salah satu variabel yang misalkan di jurnal aslinya meneliti pengetahuan sikap perilaku, teman-teman ganti jadi satu, pengetahuan persepsi sama perilaku seperti itu. Itu saja untuk level S1 sudah cukup, teman-teman. Nah, masalahnya adalah ketika mahasiswa mengajukan itu ke pembimbing, kenapa akhirnya banyakkan ditolak atau bahkan diganti? Karena nggak bisa menunjukkan apa sebenarnya yang akan kamu buat di skripsi ini. Gitu. Ya, yang namanya pembimbing kan artinya mengarahkan. Kalau menurut dia nggak sesuai, dalam tanda kutip tidak clear, ya pasti akan diarahkan untuk clear seperti itu. Nah, berbeda dengan tesis. Kalau teman-teman tesis ini mengembangkan analisis ilmiah, analisisnya biasanya lebih mendalam. Misalkan kalau di S1 eh, melihat gambaran umum dari suatu penyakit dan faktor yang berhubungan. Nah, ini misalkan ya contoh pertanyaan risetnya. Kalau S1 itu adalah apa hubungan atau pengaruhnya. Nah, kalau tesis, bagaimana hubungan itu terjadi? Dan mengapa seperti itu gitu. Dan kalau yang level doktor disertasi apa teori atau konsep baru yang menjelaskan ini gitu. Jadi levelnya harus berbeda teman-teman. Dan yang sering terjebak juga adalah dari sisi novelty atau kebaruan. Novelty itu sering disalahartikan sehingga membuat proses penelitian itu akhirnya stuck. Novelty itu adalah kebaruan, tapi kebaruannya ini bisa dipecah dari beberapa level, teman-teman. Pertama, kalau skripsi, novelty atau kebaruannya sifatnya minor, teman-teman, atau hal yang kecil. Biasanya kebaruan dari sisi konteks. Contohnya, kalau misalkan suatu penelitian sudah dilakukan di level pedesaan, teman-teman ganti jadi level perkotaan, itu sudah masuk namanya novelty kalau kita bicara skripsi. Atau kalau misalkan ada satu jurnal meneliti tentang daerah, kalau kita bicara misalkan ya, pengetahuan sikap perilaku kayak tadi diganti dengan persepsi, itu juga termasuk menjadi salah satu novelty. Jadi jangan dipaksa untuk menemukan teori baru. Nah, itu untuk level S1 dan S2 teman-teman ya, tidak perlu menemukan teori atau konsep baru. Nah, kalau yang misalkan tesis biasanya dari sisi metodologinya. Kalau penelitian S1 misalkan hanya melihat, oh faktor pengetahuan mempengaruhi perilaku. Nah, itu kalau S1. Kalau S2, apakah dari pengetahuan ke perilaku ini, pengetahuan seperti apa yang lebih dominan mempengaruhi? Misalkan pengetahuan terkait definisi, pengetahuan terkait cara pencegahan, pengetahuan terkait misalkan faktor penyebab. Nah, itu dianalisis lebih mendalam. Nah, itu levelnya S2. Kalau level S3, kita bisa buat teori baru. Misalkan teori yang sudah ada adalah pengetahuan tentang definisi, pengetahuan tentang cara pencegahan, dan pengetahuan tentang cara penularan penyakit. Teman-teman percaya juga bahwa ada faktor lain yang sebenarnya mempengaruhi, misalkan pengetahuan terkait em, kepercayaan tentang mitos gitu ya teman-teman misalkan daerah teman-teman ada mitos yang cukup cukup terkenal gitu ya apakah mitos itu mempengaruhi juga perilaku seseorang. Nah, kalau dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada. Nah, teman-teman bisa masukkan satu aspek pengetahuan terkait mitos ini dalam mempengaruhi perilaku. Nah, itu udah level S3 teman-teman. Itu mungkin kurang lebih. Berikutnya, nah, ini adalah cara untuk penelitian semua level. Jadi
skripsi, tesis, disertasi itu cara berpikirnya sama teman-teman ya. Harus mulai dari masalah nyata. Artinya nyata ini yang memang kita bisa diukur, bisa dilihat, bisa dirasakan. Lalu dari sana kita rumuskan pertanyaan penelitiannya apa. Lalu kita lihat datanya yang tersedia sejauh mana. Lalu metode yang paling rasional atau yang paling mungkin untuk dikerjakan seperti apa dan outputnya. Nah, level pendidikan ini mengubah kedalaman, bukan alur. Makanya saya sampaikan seperti tadi, skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang lebih advance, polanya sama seperti ini. Perbedaannya hanya seberapa detail, seberapa dalam pembahasan itu. Dan skripsi itu adalah latihan dasar untuk berpikir ilmiah. Nah, seringkali jika menjelaskan tentang konsep penelitian, kita coba bayangkan ilustrasi ketika kita memasak, teman-teman ya. Saya sering menyampaikan bahwa penelitian itu seperti memasak. Kadang datanya jelek pun, kalau penelitinya canggih, datanya akan jadi luar biasa. Seperti juga proses memasak. Misalkan nih, sayurannya layu gitu ya, atau low quality gitulah, nggak yang premium. Tapi kalau chefnya, kokinya yang masak itu punya skill yang mumpuni, dia akan bisa jadi masakan top seperti itu. Dan kalau kita lihat dari konteks penelitian, yang masalah nyata itu contohnya misalkan sayuran layu bikin selera makan turun itu kan masalah yang nyata teman-teman ya. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah gimana agar em, masalah ini bisa eh, menimbulkan atau membuat masakan jadi enak. Nah, kalau dalam konteks penelitian gimana masalah kesehatan ini bisa dicarikan alternatif biar jadi lebih baik. Seperti itu misalkan ya dalam konteks kesehatan. Lalu kan ketika kita masak, kita lihat nih bahan-bahan yang tersedia. Kalau misalkan bumbunya apa yang tersedia, lalu resepnya seperti apa, ada atau enggak, dan cara masaknya seperti apa gitu. Enggak mungkin teman-teman punya bahan makanan sayur-sayuran seperti ini, tapi keinginannya membuat pizza gitu. Oke, sebenarnya kalau mau dibuat pizza bisa juga, tapi kan ada bahan yang tidak teman-teman punya. Sehingga jika dipaksakan ingin membuat pizza, ya teman-teman harus punya usaha lebih, entah itu mengeluarkan effort gitu ya, tenaga untuk membeli atau mengeluarkan biaya tambahan. Penelitian pun seperti itu, teman-teman. Penelitian yang gampang itu adalah penelitian yang memaksimalkan akses data yang kita punya. Jadi, kalau datanya ini gampang diakses, fokus pada data itu. Jangan lagi menaikkan levelnya kita seperti itu. Berikutnya, kalau kita lihat metode paling rasional itu adalah ya kita kerjakan sesuai dengan data yang kita punya. Misalkan kalau masak ya kita buat sup aja dan isiin minyak zaitun sedikit biar aromanya lebih lebih wangi seperti itu. Sehingga outputnya adalah yang tadi sayuran yang layu itu bisa jadi sup dan tetap bergizi gitu. Penelitian juga seperti itu, teman-teman. Saya pernah ada pengalaman diminta tolong untuk analisis data sama teman-teman dosen seperti itu. Orangnya ini sudah sangat desperate gitu ya. Dia menganggap datanya ini kayaknya udah nggak bisa dipakai seperti itu. Tapi karena saya punya kepekaan untuk apa yang bisa dicari-cari gitu ya, diuli-uli dari data ini, akhirnya malah ketemu hasil analisis yang cukup menarik, yang bahkan itu belum belum pernah ditemukan sebelumnya seperti itu. Jadi yang permasalahannya sebenarnya bukan di ketersediaan data, tapi kemampuan kita untuk melihat sisi yang lain. Dan tentu itu kemampuan itu bisa terjadi dengan cara kita sering melatih, sering banyak membaca seperti itu. Nah, karena itu untuk menentukan topik penelitian yang sesuai, teman-teman harus hindari kesalahan umum. Topiknya terlalu luas, metodenya tidak sebanding dengan kemampuan. Teman-teman harus tahu nih kemampuan teman-teman sejauh mana. Kalau misalkan levelnya hanya deskriptif, ya jangan dipaksa untuk jadi multivariat. Teman-teman itu bunuh diri namanya, seperti itu. Meskipun dosennya minta multivariat. Nah,
Alasannya adalah kalau dosen kan tugasnya memang untuk memberikan tantangan, menguji. Karena itu pembimbing juga akan jadi penguji nanti. Ya tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana kemampuanmu, skillsmu, dan juga cara memanage situasi. Nah, memang tugasnya dosen untuk nyalah-nyalahin, untuk mempertanyakan, seperti itu. Ya tugasnya kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa untuk memberi justifikasi, memberi penjelasan kenapa usulan kita seperti ini. Kalau dosen menganggap itu, oh ini terlalu remeh gitu, ya kita jelaskan kenapa tidak remeh dari versi kita gitu. Tentu itu kalau dari standar, karena dosen itu dituntut evidence base, dia mengambil keputusan dari data. Nggak akan mungkin dosen itu, sejauh yang saya alami dan saya temui, menyetujui judul skripsi, tesis, disertasi itu sesuai dengan like dislike atau mood itu kemungkinannya kecil ya. Biasanya dosen-dosen seperti itu nggak akan bertahan di sistem yang ada seperti itu karena akan kalah saing teman-teman ya. Umumnya dosen-dosen akan melihat, oh justifikasinya apa? Ada nggak literatur pendukung? Kalau ada, kenapa penelitian kamu ini perlu dilakukan? Kenapa kalau misalkan agak mirip-mirip pengulangannya, kenapa ini berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu? Nah tujuannya adalah untuk kita berpikir kritis teman-teman ya. Lalu prinsip amannya ya topik penelitian yang baik itu yang sejalan dengan level akademik teman-teman. Dan di sini juga kalau versi skripsi contohnya, contoh topiknya misalkan pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan mental remaja. Nah, kalau skripsi ini bisa dilihat ada nggak hubungan antara durasi olahraga dengan tingkat stres gitu misalkan. Nah, dengan topik yang sama, kalau dinaikkan levelnya jadi tesis, kita bisa lihat efektivitas program aktivitas fisik dalam mengurangi eh, kejadian depresi. Jadi kita lihat tuh bisa ada kontrolnya juga, ada yang dikasih aktivitas fisik, ada yang tidak, atau ada faktor lain misalkan ya dibandingkan antara desa dengan kota seperti itu. Nah, kalau level doktor disertasi levelnya dinaikkan. Peran aktivitas fisik dalam sebagai perantara hubungan antara kualitas tidur, hormon stres, dan kesehatan mental. Nah, kalau teman-teman lihat, topiknya adalah tetap kesehatan fisik dan kesehatan mental. Tapi dilihat levelnya, ada yang melihat ada nggak pengaruh program ini, atau ada nggak eh, pengaruh variabel lain yang hubungannya menjadi hubungan perantara atau co-founding seperti itu. Jadi itu perbedaan levelnya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman sekarang levelnya skripsi, eh, tipikal skripsi ini aja sudah cukup gitu ya. Melihat hubungan, melihat pengaruh, itu saja sudah cukup. Nah, berikutnya novelty dan gaps. Nah, ini seringkali ya ketika kita bicara novelty, kebaruan, itu novelty itu adalah novelty dari sisi konteks. Kayak tadi misalkan ya, teman-teman eh, penelitian yang sudah ada di pedesaan, teman-teman buat di kota atau buat untuk desa dan kota itu juga termasuk novelty namanya teman-teman ya. Atau penelitian sebelumnya menggunakan teori A, kita uji dengan teori B. Atau penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner A, kita ganti dengan kuesioner B. Atau gabungan dari kuesioner A plus kuesioner B. Nah, itu juga namanya novelty. Selain mengganti populasi. Populasi itu contohnya misalkan penelitian sebelumnya pada remaja, teman-teman ganti jadi pada remaja perempuan. Atau pada remaja dengan disabilitas. Atau pada remaja yang sekolah di sekolah swasta. Nah, itu sudah masuk novelty, teman-teman. Termasuk juga variabel. Variabel itu adalah aspek yang kita ukur. Misalkan pengetahuan, kita bisa tambahkan aspek pengetahuannya, atau kita bisa ganti variabel lain. Yang juga novelty, pendekatan analisis. Penelitian sebelumnya, analisisnya secara kuantitatif. Kita tahu kalau kuantitatif itu sifatnya superficial atau hanya di permukaan, kita perlu mendalami. Karena itu kita ganti jadi mixed method misalkan, atau penelitian yang lebih kualitatif. Itu juga namanya novelty. Atau bisa menggunakan metode perbandingan gitu ya, teman-teman. Misalkan eh, merancang untuk ada yang diberikan intervensi, ada yang tidak diberikan intervensi.
pre dan post gitu misalkan ya, pengaruh senam jantung sehat terhadap tekanan darah eh, pada remaja gitu misalkan ya. Jadi di dikasih pretestnya sebelum senam jantung sehat, kita ukur dulu tekanan darah. Setelah senam jantung sehat kita ukur lagi. Nah itu pun juga sebenarnya sudah novelty teman-teman. Semakin tinggi levelnya, tanggung jawab ilmiahnya semakin besar, sehingga memang eh, tingkat kompleksitas dari penelitiannya akan makin besar. Nah, pertanyaan penting lainnya adalah bagaimana jika situasinya terbatas? Misalkan nih, saya nggak punya data, saya nggak punya waktu, saya nggak punya uang, saya nggak punya jejaring di instansi itu atau untuk ngumpulin data gitu ya. Teman-teman bisa pakai data sekunder. Di Indonesia, syukurnya pemerintah menyediakan akses yang mudah untuk data sekunder ya, dari survei-survei besar, misalkan SKI, lalu beberapa survei-survei dari Kementerian Kesehatan, itu teman-teman bisa gunakan. Atau data dari institusi, teman-teman misalkan bekerja atau sebelumnya PKL gitu ya. Teman-teman tahu nih di institusi juga mengumpulkan data. Misalkan teman-teman kerja di puskesmas atau di dinas kesehatan gitu ya, atau di instansi terkait gitu ya. Teman-teman bisa gunakan data itu. Atau bisa gunakan studi literatur yang terstruktur. Contohnya bisa pakai systematic review, scoping review, termasuk juga bahkan meta-analisis. Dan teman-teman juga kalau mau eksperimen bisa pakai metode yang belum pernah diajarkan di kampus, tetapi memang masuk akal dan ini bisa diterima seperti itu. Dan pesan kuncinya adalah penelitian yang selesai itu adalah penelitian yang jauh lebih bernilai daripada penelitian yang sempurna tapi tidak selesai seperti itu. Jadi ketika bicara penelitian atau tugas akhir gitu ya, saya anggap itu sebagai tugas seperti biasa, teman-teman ya. Bedanya adalah kita mengerjakannya sendiri, periode waktunya lebih lama, dan biasanya hasil akhirnya lebih tebal gitu ya. Kalau tugas sehari-hari kan kita biasanya tugasnya berkelompok, laporannya juga singkat-singkat gitu ya. Nah, kalau skripsi, tesis, disertasi bedanya adalah laporannya lebih tebal, waktu membuatnya lebih lama. Itu aja sebenarnya bedanya, teman-teman ya. Karena itu tips untuk pemilihan topik ini pertama lihat dulu dari sisi rasional ya. Apakah itu berdasarkan masalah real yang ada di masyarakat dan itu memang ada justifikasi bahwa itu jadi masalah gitu ya. Kalau bicara kesehatan misalkan ngambil topik penyakit tertentu, apakah memang penyakit itu urgent, important, atau misalkan dia memang berdampak luas gitu ya, sehingga harus diselesaikan. Berikutnya visible. Visible itu sesuai dengan tingkat keterampilan dan memang mungkin untuk dikerjakan saat ini gitu ya. Seperti tadi misalkan ya, teman-teman punyanya cuma sayur kangkung, ya nggak akan mungkin teman-teman bikin pizza. Ya teman-teman harus maksimalkan gimana kangkung ini bisa menghasilkan masakan kangkung yang levelnya itu di restoran bintang 5 kayak itu. Fokusnya ke sana, jangan malah em, di luar dari itu yang tentu akan menambah resources teman-teman gitu ya. Kalau bicara novelty, ini adalah memiliki celah yang bisa dimasuki seperti tadi misalkan ya, populasinya bisa disesuaikan, jenis analisisnya bisa, atau konteksnya bisa disesuaikan. Yang paling penting adalah novelty ini tidak sama dengan topik yang belum pernah diteliti gitu. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Kalau level S1 khususnya ya, kalau penelitiannya belum pernah diteliti, kalau itu teman-teman teliti, itu biasanya akan kesulitan mendapat literatur. Dan untuk level S1 dan S2, sebaiknya itu jangan dilakukan ya, karena akan mempersulit teman-teman jadinya. Datanya mungkin akan sulit gitu ya. Nah, kalau level S3 ya beda lagi ceritanya ya. Sehingga signifikannya ini penting, yaitu relevan dan penting bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ini adalah topik yang ideal, teman-teman ya. Kombinasi dari topiknya yang rasional, visible, novel, dan juga signifikan, ini yang paling penting sehingga topiknya ideal. Nah,
Yang menjadi refleksi kita saat ini adalah posisi teman-teman di level mana nih? Nah, kata kuncinya adalah di level manapun teman-teman tidak perlu memikul beban level lain. Contohnya, kalau teman-teman posisinya mahasiswa S1, ya jangan hiraukan pola pikir dosen pembimbing yang mengekspektasikan teman-teman itu level tesis atau disertasi gitu. Gimana cara mempertahankan posisi agar dosen itu harus menerima bahwa teman-teman ini levelnya S1. Caranya ya buat usulan proposalnya clear, termasuk juga spesifik, detail, sehingga ketika dosen membaca, dia tahu, oh ini bisa dikerjakan, sehingga tidak akan menyulitkan dosen gitu. Teman-teman bisa tanya gitu ya, dosen itu, terutama dosen pembimbing, saya sempat wawancara beberapa ya, dari yang level asisten ahli hingga level profesor, saya temukan pola yang sama. Dosen pembimbing itu akan sangat senang kalau dapat mahasiswa yang ide proposalnya itu jelas. Sehingga dia nggak perlu berpikir lagi gitu ya. Dosennya nggak perlu berpikir lagi, nggak perlu ngarahin lagi seperti itu. Jadi datanglah dengan judul yang smart gitu ya, termasuk juga dengan rancangan studi yang clear gitu ya. Teman-teman tahu apa pertanyaan penelitiannya, metodenya apa, bahkan pertanyaan mitigasi-mitigasi yang lain. Contohnya misalkan, gimana kalau datanya nggak dapet, apa yang akan dilakukan? Gimana kalau misalkan ternyata ada banyak missing data seperti itu. Nah, jika teman-teman dalam bimbingan bisa menjawab seperti itu, saya yakin teman-teman pasti akan mudah untuk penelitiannya. Nah, untuk menghadapi beberapa dosen yang mungkin 20% tadi gitu ya, dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia pikirkan, bantulah mereka dengan proposal yang clear. Jadi ketika dosen bertanya, dan itu tentu ketika kita menjelaskan dengan yakin, dengan tahu secara teori, dosen itu pasti akan menerima gitu ya. Nah, seringkali kita sebagai mahasiswa menjelaskan ke dosen pun agak rumit, agak jelibet, sehingga dosennya itu tambah bingung gitu. Nah, kalau itu terjadi, otomatis saya yakin dosennya pasti akan menyarankan apa yang dia pahami, apa yang dia pengen, yang belum tentu teman-teman sejalan dengan itu gitu. Nah, karena itu tips lain untuk keberhasilan penelitian, khususnya skripsi, tesis, disertasi ini, tahu cara berpikir dosen. Itu teman-teman harus tahu dulu. Caranya ya tentu teman-teman kan pasti pengalaman diajar oleh dosen tersebut, bisa ditanya kakak kelas atau senior yang dibimbing gitu ya, sehingga teman-teman bisa antisipasi. Nah, kalau ini terjadi, saya yakin em, penelitiannya akan cepat selesai, teman-teman ya. Dan fokusnya adalah pada langkah yang tepat di level teman-teman. Jangan dicampur aduk, teman-teman ya. Dan posisi teman-teman sekarang ini sebenarnya tidak tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa menempatkan diri dengan tepat dalam proses ilmiah. Dan biasanya orang yang bisa menempatkan diri, kapan dia harus melakukan sesuatu, dan di mana levelnya dia, dia biasanya orang yang tahu medan perang, sehingga dia kalau perang itu pasti menang, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, teman-teman, sebagai pengantar diskusi. Saya harap nanti ketika diskusi kita bisa sharing pengalaman atau seandainya ada beberapa pertanyaan mungkin bisa disilakan. Saya kembalikan ke Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anom atas materinya yang sangat luar biasa sekali dan tentu menambah pengalaman serta wawasan kita ya tentang gimana sih cara membuat topik penelitian yang baik dan juga menentukan research gap yang tepat. Nah, jadi saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan teman-teman kita buka waktu sesi diskusi selama 10 menit. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa kami persilakan untuk raise hand. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin konsultasi terkait dengan topik penelitian yang sedang teman-teman kerjakan, ataupun masih ragu tentang, ya sudah ada ya di sini. Ada Kak Eni Marheni. Ya, silakan Kak Eni. Salam Swastiastu.
Apa suara yang terdengarnya? Oke. Terima kasih. Ya, Mungkin, terdengar Kak. oke. Mohon maaf nggak bisa on cam karena tiang lagi di jalan nih. Eh, Terima kasih Pak Anom. Eh, Penjelasan tadi Pak Anom memang benar-benar gamblang sekali ya terkait istilahnya skripsi, tesis, dan disertasi dan bagaimana kita menyusun penelitian. Tapi mungkin Tiang perlu sedikit penjelasan sih terkait perbedaan gap dengan novelty gitu. Sebenarnya apakah research gap gitu ya dan novelty itu adalah hal yang sama gitu atau sebenarnya adalah hal yang berbeda atau mungkin boleh sebuah gap penelitian itu sama gitu ya dengan novelty seperti itu. Mungkin hanya Nika saja yang perlu yang perjelas Pak Anam. Terima kasih. Nih, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Dan Niki terkait dengan gap penelitian seperti itu ya. Eh, dan apa bedanya dengan novelty seperti itu. Nah, kalau kita bicara gap, gap itu kan sebenarnya kesenjangan ya. Kesenjangan apa yang terjadi seperti itu. Dan itu biasanya erat kaitannya dengan em, apa yang sudah diteliti dan apa yang belum. Dan apa masalah yang memang urgent atau jadi prioritas di situasi itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara gaps lebih ke sana. Nah, gaps itu bisa dijawab dengan apakah teori yang ada saat ini sudah menjelaskan masalah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah metode yang ada saat ini sudah bisa menjawab penelitian dari masalah tadi atau bahkan rancangan desain dari penelitian yang ada saat ini termasuk sampelnya di dalamnya itu sudah bisa menjawab kebutuhan studi. Nah, itu biasanya dari sisi gap, Pak. Nah, novelty yang tadi adalah kebaruan yang digunakan untuk menjawab gaps gitu. Jadi, makanya ketika bicara gaps penelitian dan juga novelty, ini mirip-mirip sebenarnya. Dan ini memang eh, tidak mengherankan ya. Saya pun juga sering kali kebingungan apakah ini gaps, apakah ini novelty seperti itu. Nah, biasanya kalau gap itu kita lihat dari apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum, dan kita petakan dari sisi teorinya seperti apa, lalu dari sisi metodenya dan dari sisi rancangannya seperti itu. Nah, novelty-nya itu biasanya spesifiknya itu pada masing-masing yang kita pakai. Contohnya, kalau kita mau mengajukan novelty dari teori, otomatis kita ngusulkan teori baru yang belum pernah digunakan untuk menjawab masalah tadi, gitu. Jadi novelty-nya itu menempel di masing-masing. Kalau kita ingin melihat gaps dari sisi metode, kita ajukan novelty baru untuk metodenya seperti itu. Atau kalau kita ingin menjawab gaps dari sisi em, kayak tadi ya, metode sudah, dari sisi teori sudah, dari sisi instrumen misalkan ya. Eh, Contohnya di kesehatan seperti ini, kita lihat gaps-nya adalah dari sisi instrumen gitu ya. Saat ini untuk pengukuran, saya ambil contoh yang sederhana ya. Em, Pengukuran kesehatan mental gitu ya, pengukuran depresi. Itu hanya fokusnya misalkan menggunakan DASS gitu ya, depresi, anxiety, and stress skill gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Ternyata gapsnya adalah ini ternyata kurang detail dan seringkali instrumen ini baru bisa memotret masalah kesehatan mental ketika kondisinya sangat parah gitu. Nah, itu kan berarti gapsnya adalah ada instrumen yang sudah digunakan tetapi dia kurang sensitif. Nah, itu yang menjadi gaps dari penelitian. Masalahnya adalah tentang kesehatan mental, gapsnya dari si instrumen. Novelty-nya kita adalah kita usulkan alat baru atau kuesioner baru yang lebih sensitif untuk mengukur dari masalah kesehatan mental. Kalau kuesioner DASS satu yang ada sekarang itu misalkan dia kecenderungan bisa mendeteksi lebih lambat kesehatan mentalnya,
Dalam artian sudah parah baru ketahuan. Nah, kuesioner yang kita susun bisa jadi sudah lebih awal deteksi dini sehingga nanti kita bisa jadi rekomendasi bahwa novelty penelitian kami adalah merumuskan kuesioner yang lebih sensitif untuk mengatasi gaps dari screening atau diagnosis yang ada. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kak Marheni, mungkin seandainya ada pertanyaan atau follow up question mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Anam. Nah, jadi mungkin bisa saya simpulkan, jadi kalau gap itu lebih kenapa penelitian itu dilakukan gitu ya, atau seberapa penting penelitian itu dilakukan. Terus novelty itu lebih ke cara baru bagaimana penelitian itu dilakukan gitu ya, cara kita. Seperti itu ya Pak Anam ya. Nih, benar dan Nika dikelompokkan berdasarkan teori, metode atau aspek-aspek lain seperti itu. Jadi kalau gapnya dari sisi teori, artinya teori yang ada saat ini belum bisa menjawab sehingga novelty-nya kita adalah mengusulkan teorinya seperti itu. Jadi kalau novelty itu adalah lebih ke apa usulan baru yang kita gunakan untuk mengisi gaps yang tadi. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih Pak Anam, sudah sangat jelas Iya. sekali. Semuanya. Iya. Nggih, terima kasih. Mungkin seandainya ada pertanyaan lain dari teman-teman, bisa dipersilakan. Silakan teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Kami persilakan untuk raise hand. Nah, sambil menunggu mungkin ada beberapa tambahan dari saya, teman-teman ya. Nah, seringkali em, penelitian di level manapun ya, skripsi, tesis, disertasi itu umumnya kendala utamanya kenapa penelitiannya terhambat adalah seringkali teman-teman sebagai peneliti itu punya kebingungan apa yang akan dikerjakan seperti itu ya. Nah, kalau kondisinya bingung seperti itu, jawaban utamanya adalah teman-teman harus punya contoh yang bisa dipahami. Dan contoh yang bisa dipahami itu salah satunya ya dengan membaca. Membaca yang paling sederhana adalah jurnal gitu ya, karena itu hanya 7 sampai 15 halaman gitu ya. Atau kalau punya waktu lebih intensif, baca contoh beberapa penelitian di level teman-teman. Saya tekankan di level teman-teman. Kalau teman-teman levelnya skripsi, ya cari contoh skripsi yang membuat teman-teman itu tertarik topiknya. Misalkan skripsi tentang kesehatan ibu dan anak, skripsi tentang kebidanan, ya baca itu, pahami gitu ya. Sehingga kebingungan tadi akan terjawab. Nah, setelah level itu selesai, biasanya kebingungan berikutnya adalah gimana cara memulai. Nah, cara memulai itu tentu teman-teman perlu pihak eksternal untuk memvalidasi apakah ide teman-teman ini visible nggak ya, cocok nggak ya untuk level skripsi, kayak gitu. Nah, itu perannya dari pembimbing atau dalam hal ini juga bisa mentor. Yang dalam hal ini tim dari Pikat Learning Center juga ready untuk itu gitu. Dan jadi teman-teman bisa konsul, oh saya pengen seperti ini gitu ya, untuk memvalidasi apakah ide teman-teman ini sudah sesuai. Karena kan yang namanya perlu validasi artinya perlu pihak eksternal untuk mengakui apakah itu sudah sesuai atau tidak. Dan yang paling fatal adalah ketika kebingungan-kebingungan itu terjadi, teman-teman simpan sendiri, bahkan sampai lupa waktu terus berjalan, KRS berganti, ya akhirnya studinya jadinya mundur seperti itu. Itu mungkin tambahan lainnya teman-teman ya. Jadi ganggulah dosen pembimbing kalian karena memang tugasnya dia membimbing. Ya kalau teman-teman nggak pernah bimbingan ya dosen pembimbingnya kan enak teman-teman makan gaji buta gitu ya. Itu ya masukan dari saya. Mungkin seandainya ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih Kak Anom atas tambahannya. Jadi mungkin teman-teman yang masih ingin memiliki pertanyaan atau mau diskusi terkait dengan topik penelitiannya, kami persilakan untuk raise hand. Atau mungkin Kak Anom di sini sebenarnya sudah ada yang menitip pertanyaan satu ini dari
peserta yang hadir tapi tidak bisa on mic seperti itu. Jadi pertanyaannya Kak Anom, bagaimana sih cara menemukan research gap dan novelty meskipun literaturnya terbatas seperti itu, Kak? Oke, nah kita perlu eh, spesifikan dulu level teman-teman yang menanyakan ini apakah level skripsi, tesis, atau disertasi. Karena jawabannya akan beda gitu ya. Kalau levelnya adalah skripsi gitu ya, yang mana skripsi itu ekspektasinya adalah yang penting teman-teman bisa meneliti kayak gitu. Ya cari kira-kira topik yang nyaman untuk teman-teman. Nah, kalau teman-teman nyamannya pada topik yang memang jarang diteliti, nah itu bisa caranya adalah em, apa ya? Lebih ke modifikasi apa yang memang sudah pernah publish gitu ya. Ternyata ada setelah teman-teman cari literaturnya, misalkan seperti ini ya. Hmm, pengaruh kepercayaan terhadap alam gaib gitu ya, terhadap perilaku pola pola makan gitu ya. Misalkan teman-teman percaya kalau misalkan apa ya? Perilaku makan seseorang itu dipengaruhi oleh ginilah unsur-unsur gaib di dalamnya kayak gitu. Nah, kalau bicara eh, penelitian seperti itu mungkin literaturnya sedikit teman-teman ya. Cuma dicek dari literatur yang sudah ada itu apa yang diteliti. Nah, itu teman-teman bisa modifikasi. Contohnya, kalau misalkan terkait dengan pengaruh kepercayaan alam gaib terhadap pola makan penelitiannya pada remaja, biar gampang teman-teman ganti aja pada dewasa atau pada lansia atau pada anak-anak. Itu udah selesai karena rujukannya terbatas seperti itu. Makanya kalau levelnya teman-teman S1, literaturnya terbatas, saran saya ganti yang lebih umum aja, tetapi yang lebih tajam karena itu akan memudahkan teman-teman untuk membuat latar belakang, tinjauan pustaka atau pembahasan nanti gitu. Nah, saya perlu catatan juga bahwa literatur yang terbatas ini cek caranya nyari bener atau enggak gitu. Seringkali teman-teman bilang, oh jurnalnya nggak ketemu Pak gitu. Ya ternyata kata kunci yang dicari di Google Scholar atau di database penelitian itu kata kuncinya nggak tepat sehingga dari sisi em, literatur yang muncul ya terbatas. Biasanya kalau pertanyaannya adalah literaturnya terbatas nih Kak, gimana caranya? Coba pakai kata kunci lain yang lebih umum. Yang paling gampang itu adalah pakai kata kunci bahasa Inggris. Saya yakin selama 2026 tahun manusia berkembang, nggak akan mungkin ada orang yang nggak kepikiran ide kalian, gitu ya. Pasti ada di belahan dunia manapun orang yang sudah memikirkan itu. Cuma masalahnya apakah kita ketemu atau enggak literaturnya. Caranya ya kita harus gunakan bahasa yang lebih spesifik gitu ya. Sama seperti teman-teman ingin menjaring misalkan ya. Ilustrasi tadi misalkan ya, kita ingin lihat, saya nggak ketemu literatur nih. Apakah kita bisa simpulkan itu sudah penelitiannya belum pernah dilakukan? Belum tentu. Sama aja seperti ini. Saya bawa ke teman-teman nih satu ember isinya ikan nila. Saya bilang, oh ternyata nggak ada paus di laut gitu ya. Ya karena saya ngambil air laut itu ya pakai ember, sedangkan paus kan nggak bisa ketangkap dari sana gitu. Nah, kata kunci yang kita gunakan untuk literatur itu ibaratnya alat penjaring ikan tadi, alat penjaring jurnal atau artikel-artikel. Makin spesifik, makin powerful kata kunci yang kita gunakan, saya yakin literatur yang didapat itu akan sesuai. Dan nanti teman-teman bisa kita bisa follow up lanjutan gitu ya bagaimana cara mencari literatur yang sesuai, kata kunci yang tepat terutama bagi teman-teman yang nanti membuat literatur review, systematic review, meta analisis seperti itu. Dan beberapa tim dari Picard Learning Center kebetulan juga penelitiannya banyak yang menggunakan systematic review dan banyak juga yang sudah publish di internasional. Nanti bisa sharing dari teman-teman seperti itu. Nah, kalau levelnya tadi tesis dan disertasi memang harapannya memberikan kontribusi yang lebih novelty. Tapi teman-teman harus catat bahwa jumlah citasi referensi antara skripsi, tesis, disertasi itu beda, teman-teman.
Kalau skripsi itu 30 itu sudah banyak gitu ya untuk daftar pustakanya. Kalau tesis atau master 30 itu sedikit teman-teman. 60 itu. Karena ekspektasinya adalah makin tinggi levelnya, teman-teman makin banyak membaca, sehingga makin banyak yang bisa disitasi. Apalagi yang doktor, doktor itu bisa ratusan. Karena gimana caranya kita bilang teori ini baru, tapi teman-teman baru baca cuma 10 artikel. Nah itu kan nggak logis gitu ya. Nah makanya kalau penelitiannya disertasi, referensinya harus banyak. Dari banyak ini kita bisa menyimpulkan bahwa teori yang atau novelty yang kita usulkan ini adalah benar-benar baru seperti itu. Jadi itu mungkin jawabannya ya tergantung dari level dan harapannya sesuaikan dengan ekspektasi. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Putri. Baik, terima kasih Kak Anom. Berarti kalau misalnya, ya, deh. Terima kasih Kak Anom. Kita cek dulu nih apa yang sudah ada, apa yang mereka teliti, kemudian kita bisa memperbaharuinya seperti itu ya Kak Anom. Ya, jadi jangan lupa juga mencari literatur dengan kata kunci yang tepat seperti itu. Baik, terima kasih Kak Anom karena waktu sesi diskusi juga telah habis. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Anom selaku narasumber karena bersedia meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa membantu dan bikin teman-teman semangat untuk menyusun penelitian teman-teman selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum berkesempatan bertanya, jangan khawatir karena Pikat Learning Center ini sangat rutin mengadakan webinar dengan topik-topik yang serupa dan juga dengan tentunya pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam seperti itu. Jadi mungkin bisa di lain kesempatan kita bertanya dan mungkin izin saya menyampaikan sedikit rangkuman dari kegiatan atau materi yang telah disampaikan oleh Kak Anom bahwa sebenarnya satu penelitian skripsi, tesis, disertasi itu bukan merupakan jenis penelitian yang berbeda, tapi memiliki basic yang sama, yaitu basicnya adalah penelitian seperti itu. Perbedaannya hanya ketika skripsi kita diharapkan bisa membuktikan atau mampu meneliti, mampu melihat gambaran masalah dan apa prioritas yang diteliti, lalu bisa menerapkan metode penelitiannya. Kemudian untuk tesis itu setingkat lebih tinggi itu mampu bisa mengembangkan analisis ilmiah, sedangkan disertasi itu mampu memberikan kontribusi ilmiah yang baru. Dan step by step cara berpikir penelitian yang pertama kita menentukan masalah nyata, kemudian kita bisa merumuskan pertanyaan dari penelitian, melihat data yang tersedia, kemudian kita bisa memilih metode mana yang lebih rasional untuk digunakan dan juga memilih output yang lebih realistis. Nah, sebagai tips tadi untuk permulaan, jadi topik penelitian yang baik itu kalau kata Kak Ano merupakan topik yang sejalan dengan level akademik. Dan penelitian yang selesai itu merupakan penelitian yang jauh lebih bernilai dibandingkan penelitian yang sempurna tapi tidak selesai. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, kalau sebenarnya teman-teman setelah webinar ini masih merasa, aduh topikku gimana ya, udah oke belum, kira-kira masalah penelitiannya udah sesuai belum, atau sebenarnya gap penelitiannya di mana sih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung terkait dengan penelitian teman-teman, tenang aja, teman-teman tidak perlu menjalankan semua kebingungan itu sendiri karena kami Pikat dengan diskon 50% di mana nantinya dari tim Pikat Learning Center akan memberikan pendampingan riset khusus untuk teman-teman yang ingin menyelesaikan topik penelitiannya gitu ya. Jadi ada beberapa opsi yang teman-teman bisa pilih yaitu yang pertama terkait dengan audit gap research. Jadi teman-teman cukup mengirimkan judul dan juga latar belakang yang singkat. Nantinya teman-teman akan mendapatkan analisis gap plus 2 sampai 3 rekomendasi arah penelitian. Dan kalau misalnya teman-teman ingin tertarik lagi untuk ikut kelas intensif langsung dengan tim ahlinya, dengan penelitinya langsung, kita membuka kelas intensif 4 sesi, jadi from topic to proposal map gitu. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin memetakan proposalnya jelas dari bab 1 seperti itu. Nah, jadi diskon ini cukup besar-besaran ya teman-teman ya,
karena ini sangat membantu untuk teman-teman yang mau berkonsultasi dengan tim kami di Pikat Learning Center terkait dengan penelitian teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung atau mau ada konsultasi, terkan nanti bisa hubungi tim kami melalui WhatsApp group atau mungkin juga bisa menghubungi kami melalui sosial media. Nah, ini juga kami sudah cantumkan nomor WhatsApp-nya di 085819399962. Jadi jangan ditunda-tunda karena mumpung diskonnya lagi 50%. Nah, semoga nantinya dari layanan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan nih penelitian teman-teman baik itu skripsi, tesis maupun disertasi dan harapannya kami dari tim Piket Learning Center ini bisa membantu teman-teman menyelesaikan penelitian dengan baik dan juga dengan tepat seperti itu. Nah, teman-teman karena tidak terasa sudah berada di penghujung acara, ya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mungkin dari panitia bisa bantu untuk di-sharekan link absensi karena nantinya akan ada pengiriman sertifikat melalui email. Nah, di sini teman-teman sudah ada link absensi pada kolom chat. Nanti silakan teman-teman diisi link absensi kita pada pagi hari ini agar nantinya proses pengiriman sertifikat bisa kami kirimkan melalui via email teman-teman. Baik, sebelum kita menutup sesi ini, mungkin teman-teman bisa on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan teman-teman diaktifkan fitur kameranya. Baik, untuk yang belum on cam, kami persilahkan untuk on cam. Oke, rasanya yang lain belum bisa on cam ya. Oke, sesi diskusi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir untuk kegiatan webinar kita pada hari ini dan khususnya terima kasih banyak kepada Kak Anom karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali dan menambah wawasan kita tentang bagaimana sih caranya mencari topik penelitian yang baik dan juga menentukan research gap yang tepat gitu ya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa langsung nih dipraktekkan oleh teman-teman dalam menyusun penelitiannya. Dan juga saya informasikan kepada teman-teman, jangan lupa untuk tetap ikuti informasi layanan dan juga program menarik lainnya dari Pikat Learning Center yang semuanya nanti akan dibagikan melalui media sosial ataupun melalui grup. Jadi jangan sampai keluar dari grup itu karena nantinya akan ada banyak sekali program dan juga info-info menarik dari Pikat Learning Center. Baik, saya Putu Putri Agustini mewakili tim pamit undur diri. Saya mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu kembali. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali teman-teman semuanya.